Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai belajar, hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan pemimpin kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Jadi awal mulanya itu ada beberapa masalah yang saya temukan di dalam kelas. Murid sering melamun, sulit konsentrasi, dan ada salah satu murid yang diam saja ketika pembelajaran. Akhirnya saya berinisiatif untuk lebih empatik terhadap kebutuhan murid dan mencoba untuk menerapkan interaksi yang lebih aktif di dalam kelas. Nah, seperti yang Pak Yoki bilang kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar matematika tentang menghitung luas jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar menghitung luas bangun datar. Coba, apakah ada yang masih ingat luas persegi panjang? Iya, Dirga. Apa coba rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar, Pak. Panjang kali lebar, betul. Bahkan saat belajar pun, murid terlihat tahu materi yang memang sedang dipelajari. Sepertinya mereka mengerti gitu, tapi kok tidak bersemangat. Akhirnya, dengan berbekal data dari pemetaan kemampuan murid di awal pembelajaran, saya coba mengelompokkan murid-murid sesuai dengan minat dan kesiapan belajarnya. Ternyata dengan cara ini pun masih ada murid yang tidak bersemangat dan tidak suka dalam kegiatan berkelompok. Disinilah saya mulai menerapkan untuk lebih bersifat empatik, guna mengetahui apa kendala yang mereka hadapi. Saat istirahat, saya menjumpai murid yang hampir di setiap kelas sering tidak mau berkelompok. Anak ini terlihat lebih senang duduk menyendiri dan tidak mau membaur dengan teman lainnya. Ketika dilakukan pendekatan, ternyata murid tersebut malu untuk bertanya di kelas. Saya kemudian mencoba mencari kesempatan agar bisa berbicara dengan murid tersebut secara pribadi di luar kelas. Saya melakukan pendekatan kepada murid secara one on one. Sementara untuk pendekatan empatik di kelas, saya lakukan kegiatan bertanya di pagi hari atau sebelum memulai kelas. Contohnya dengan kegiatan seperti lanjutkan kalimat ini nanti ya. Di sini ada saya suka bermain sepak bola, misalnya saya suka menonton televisi. Kemudian akhir pekan kemarin saya sangat senang karena itu kalian lanjutkan. Kemudian hari ini badan saya, dengan adanya kegiatan ini saya jadi lebih kenal dengan murid. Sehingga bisa ditindaklanjuti dengan membawa kegemarannya ke dalam materi yang saya terangkan di kelas. Tidak jarang setelah kegiatan ini saya juga ajak ngobrol mereka dan mencari tahu keadaannya. Apa yang ia sukai, tidak sukai, dan apa preferensinya dalam belajar. Kemudian interaksi aktif saya lakukan dengan menyusun pembelajaran metode kreatif agar mereka lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Anak-anak, untuk membuat dan menghitung luas jaring-jaring bangun ruang sisi datar, silahkan kalian rentangkan bangun ruang sisi datar tersebut menjadi bangun datar satu bidang. Silakan direntangkan. Silakan direntangkan. Seperti ini, Pak. Iya, seperti ini ya. Nah, seperti ini direntangkan seperti ini. Tuh, ya. Direntangkan seperti ini. Ada berapa banyak bangun datar tersebut? Ada 6, Pak. Ada 6. Oke, kelompoknya Zahra ada 6. Anak-anak, silahkan kalian cari luas jaring-jaringnya. Boleh pakai penggaris, Pak? Ya, boleh pakai penggaris. Saya coba meninggalkan metode ceramah dan lebih banyak berinteraksi dengan murid saat mereka sedang mengeksplorasi materi. Dengan begini, saya menjadi lebih aktif untuk tahu apa yang mereka lakukan, peran mereka di dalam kelompok, juga bagaimana mereka memecahkan masalahnya. Saya juga coba untuk mengajukan pertanyaan untuk memantik kemampuan berpikir kritis dan rasa ingin tahu mereka. Bagaimana cara kalian mengukur dan menghitung luas jaring-jaring bangun ruang sisi datar ini?
Gunakan penggaris, Pak. Menggunakan penggaris. Kalau tidak ada penggaris, tidak lupa di akhir pelajaran atau di sela-sela kegiatan kelompok, saya mengapresiasi murid-murid yang sudah aktif berdiskusi dalam kelompok. Selain memberikan apresiasi, interaksi aktif juga saya lakukan dengan mengajak mereka untuk saling memberikan umpan balik kepada temannya. Silakan kalian saling berhadap-hadapan dan kalian tuliskan satu hal baik yang ada pada teman kalian hari ini. Dengan adanya umpan balik antar teman, mereka akan semakin bersemangat dan merasa dihargai satu sama lain. Anak-anak itu membutuhkan perhatian dari kita seorang guru. Dengan berinteraksi secara aktif kepada murid, bukan hanya guru yang meningkat keterampilan sosialnya, tetapi murid juga. Akhirnya banyak murid yang semangat, motivasi belajarnya meningkat, kelas terasa lebih aktif dan hidup interaksinya. Khususnya bagi anak-anak yang suka menyendiri atau malu, keaktifannya di kelas meningkat. Mereka jadi berani bertanya dan meningkat kepercayaan dirinya. Saya ingat betul, karena begitu dekatnya saya dengan murid, anak-anak yang tadinya terlihat bosan ketika saya masuk kelas, sekarang terlihat lebih semangat untuk belajar. Murid terkadang membantu saya membawakan alat bahan pengajaran karena tidak sabar untuk memulai proses pembelajaran. Saya rasa ini penghargaan tertinggi saya sebagai guru. Inilah manfaat interaksi aktif dan empatik yang pernah saya lakukan.